Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ala ali kulli minhum was-sahabati wa tabi'in ajma'in wa ila ruhi al-imamil muhajir ila Allah Muhammad bin Isa wa sayyidina al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi والفضل مقدم الثاني نحب عبد الرحمن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم ثم إلى صاحب الراتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى رشيد علي بن عبد الهبارس وإلى صاحب الراتب الشرف وصول البلاد الحبيب عبد الله بن حداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مربي أرواحنا وأستاذنا الحبيب الشيخ بن علي بن صالح الجفري وإلى روح المرحوم المغفور له محمد الشافعي من الدار وإلى روح معلم عبد الرشيد رملي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه وإلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشادري وإلى روح الحبيب سالم بن عبد الله الشادري وإلى روح الحبيب عمر بن العطاس وإلى روح الحبيب صالح بن محسن الحامد وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن رحمة الحبشي وإلى روح الحبيب حسين بن علي بن يدروس وإلى روح الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وإلى روح أبو ياسين محمد بن علي بن عباس المالكي وإلى روح أبو الحبيب حسين بن أحمد بهرون وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ثم إلى روح خصوصا والدينا ووصولهم وفورهم من الله يتغشهم بالرحمة المغفرة ويسلهم الجنة بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلانية الله يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويجعلنا من العلماء العاملين والمبلغين المخلصين عباده الصالحين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ma 'amila ibnu adam 'amalan fi hadhihi al-yawm afdalu min ihraqid dam. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para asatidzah, para guru, segenap pengurus Front Persaudaraan Islam Kecamatan Koja, dan para jamaah khusus yang kami hormati, yakin fillah Ustaz Ahmad Syahroni, Ustaz Muhammad Aminullah, Ustaz Syuhada, dan para asatidzah yang lainnya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Tim hadrah bagaimana ini?
Wih, gimana bro? Ini? Wah, push up ntar habis ngaji 20 kali. Ngaji udah pergi. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita karena sudah memasuki Zulqa'dah yang 15 hari terakhir ini ya, maka sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Maka seperti judul yang kita berikan untuk malam hari ini, kurang lebihnya nanti kita akan membahas tentang fiqh kurban. Ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr. Allah bersumpah dengan waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan 10 malam. Para ahli tafsir mengatakan makna wa layalin 'ashr dikatakan Fa'aktsarul mufassirin ala anna al-maqsuda biqaulillahi ta'ala fi suratul fajr wal fajri wa layalin 'ashr hiya al-'ashrul awwalu min Dzulhijjah. Banyak para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin 'ashr, yang dimaksud wa layalin 'ashr adalah al-'ashrul awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qala Al-Qurtubi wa layalin 'ashr ay layali 'ashri Dzulhijjah. Dan berkata Al-Imam Al-Qurtubi bahwasanya layalin 'ashr maknanya 10 hari Dzulhijjah. Wa kadza, begitu juga qala Mujahid was-Siddi wal Kalbi wa qalahu Ibnu Abbas intaha. Al-Imam Mujahid, Imam As-Siddi, Imam Al-Kalbi dan Imam Ibnu Abbas juga mengatakan bahwasanya yang dimaksud walayalin 'ashr adalah 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Maka dalam pendapat para ulama yang lain, 10 awal Dzulhijjah sama dengan 10 akhir bulan Ramadan. Maka kalau 10 akhir Ramadan kita mujahadah, kita bersungguh-sungguh ya memperbanyak amal soleh, maka 10 awal Dzulhijjah pun sama hendaknya. Maka banyak para ulama menganjurkan beramal soleh, memperbanyak zikir, banyak sholat, banyak sholawat, banyak istighfar, banyak puasa dan lain-lainnya. Karena memang kedudukan 10 awal Dzulhijjah sama dengan 10 akhir bulan Ramadan. Makanya kita berlomba-lomba. Maka orang yang perbanyak amal soleh di awal 10 Dzulhijjah ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi katakan, ma min ayyamin al-amal salihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam, katanya. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah min hadhil ayyam. Maksudnya dari 10 hari awal Dzulhijjah itu. Maka kapan kira-kira tanggal 1 Dzulhijjah? Ya, kurang lebih nanti tanggal 19 Juni ya, kurang lebih ya. Nanti masuk awal 1 Dzulhijjah. Ayo sama-sama kita berlomba-lomba memperbanyak amal saleh di dalamnya. Insyaallah. Bahkan ada sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah jihad ya di luar bulan Dzulhijjah bisa menandingi pahala amal soleh di 10 awal Dzulhijjah?" Maka kata Rasulullah, tidak bisa, kecuali
dia berangkat jihad, lalu dia wafat, syahid, nggak kembali ke rumahnya, dan juga hartanya nggak kembali ke rumahnya, maka itu baru bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan dari 10 hari Dzulhijjah itu yang paling kita jangan sampai kelewatan adalah tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Maka para ulama mengajarkan doa tuh, Allahumma bihaqqi shaimi Arafah la tahrimni thawaba Arafah. Ya Allah, dengan haknya orang yang puasa Arafah, jangan haramkan kami dapat pahala Arafah. Dan juga pada tanggal 9 Dzulhijjah selain sunnah puasa, juga kita disunnahkan mengikuti apa yang sedang dikerjakan oleh orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Jadi habis asar besok tanggal 9 Dzulhijjah, yang punya teras di rumahnya, punya ruang depan, gelar tuh tikar, ajak keluarga duduk sambil baca-baca zikir, apa aja baca, seakan-akan kita sedang wukuf di Arafah. Itu sunnah, tafa'ulan, ikutin apa yang sedang dikerjakan oleh orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya, baca-baca apa aja dah. Kalau bocah masih kecil ajarin baca apa, sholawat, sholatullah, salamu, pokoknya kayak kita baca lagi wukuf aja. Ya, dengan harapan mudah-mudahan di kapan waktu Allah Subhanahu wa taala bisa ya memberangkatkan kita untuk benar-benar wukuf di Arafah. Amin ya rabbal. Dan juga ganjaran orang yang puasa Arafah itu besar. Dalam hadis dikatakan orang yang puasa Arafah mendapatkan pahala 2 tahun ampunan Allah. 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang sebelum. Ya, alhamdulillah. Dan juga dianjurkan juga tanggal 8-nya, ya, yaitu hari tarwiyah. Ya, hari tarwiyah. Kalau 8, 9 bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, jangan tinggalin tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita bisa beribadah banyak di bulan Dzulhijjah besok, ya, dan juga khususnya di hari Arafah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, masuk hari raya Idul Adha, maka amalan yang paling utama apa? Nabi SAW mengatakan, ma'amila ibnu Adam ma'amalan fi hadhihi al-yawm afdalu min ihraqid dam, atau kama qala Nabi SAW. Nabi katakan tidak ada amal atau tidaklah perbuatan manusia ya pada hari ini, artinya hari Idul Adha, lebih afdal daripada mengalirkan darah, artinya berkurban. Maka ibadah paling afdal pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah kurban. Dan dalam hadis lain dikatakan, Nabi mengatakan, man dhaha udhiyatan thayyibatan biha nafsuh muhtasiban lillah kanat lahu hijaban minan nar. Kata Nabi, siapa yang berkurban, memotong udhiyah, ya, thayyibatan biha nafsuh, dia senang ketika berkurban, muhtasiban lillah, ikhlas karena Allah, kanat lahu hijaban minan nar, nanti hewan kurbannya menjadi hijab untuk dia antara dia dan api neraka. Artinya Allah bebaskan dia dari api neraka. Alhamdulillah. Artinya ini besar. Ya, saya kasih perumpamaan ya, biar gampang. Kalau ada toko obat mengatakan begini, siapa yang berobat di sini, beli obat di sini, dijamin 100% sembuh. Kira-kira orang datang apa kagak? Tapi bayarnya mahal. Bayarnya paling murah 3,5 juta. Ya, kalau mau lebih top tier lagi 20 juta. Dibela-belain ya kira-kira?
dibela-belain biar dapat apa? Dapat kesembuhan. Itu urusan begitu kita mau. Apalagi kata Nabi, ini balasannya Allah jamin kita kagak masuk neraka. Maka kita wajib betul-betul berusaha. Ada niat dulu yang kuat dalam hati kita untuk kita berkurban. Insya. Maka Islam mengajarkan kita jangan mental miskin. Jangan mental miskin, jangan nerima. Tapi kalau bisa saya kurban. Nah, maka saya kasih resep nih, biar kita insya Allah bisa berkurban. Minimal kita ada actionnya gitu untuk mulai berkurban. Pertama, kalau mau berkurban, pertama yang paling masuk akal, yang pertama nih kita nabung. Paling masuk akal tuh. Mulai kapan nabungnya? Mulai Dzulhijjah ini. Kalau misalnya Dzulhijjah ini emang belum bisa kurban, udah mulai nabung. Sampai kapan? Setahun. Ya, biar nabungnya semangat, nggak bisa ditebok, nggak bisa diambil lagi, nabungnya jangan kecelengan. Kemana nabungnya? Kalau emang bener mau kurban nih, nabungnya ke tukang kambing. Siapa kira-kira yang jual kambing? Adon. Ya, kasih dia tuh. Nih, aneh bayar bulan Dzulhijjah ini nabung pertama kali 200.000. Nanti Muharram kasih lagi 200.000. Nanti Safar nabung lagi 200.000. Kalau emang benar mau 11 bulan dapat berapa tuh? 2.200.000. Cukup gak tuh? Mestinya cukup kan, kita udah bayar dari awal, masa nggak dapat diskon? Ya, betul gak? Itu kalau emang mau kurban. Karena kalau nabungnya nggak ada tekanan, kagak jadi-jadi deh. 6 bulan nabung 200.000, punya duit 1.200.000, ngiler dah. Ngiler ya. Lihat barang bagus, ngiler. Oh, tebok aja apa ya? Ya, ini handphone kalau dijual nih 1.200.000, tambah 1 juta jadi 2,4 nih. Dapat yang bagus nih handphone. Ya, kagak jadi-jadi dah. Ya, emang harus diniatin, betul Pak? Betul. Itu yang pertama. Atau kalau emang bener-bener kita susah, mohon maaf ya, emang susah, ya, pas-pasan banget, kagak bisa buat nabung, acan-acan. Maka kalau emang niat mau berkurban, saya kasih tahu caranya. Caranya adalah patungan kurban. Tapi jangan habis sini nih, rekamannya jangan dipotong habis sini, repot urusan sesat ajarannya. Kambing bisa buat patungan, repot urusan ini. Ya, jangan dipotong nih lempangan sini ya. Kambingnya patungan, contoh, kita berapa orang di sini? Ada 30 orang nggak? Ada. Ya, 30 orang, satu orangnya 100.000, dapat berapa tuh? 3 juta. Kambing dapat kan 3 juta? Oh dapat. Rada gedean dikit ya? Ya, rada gedean. 3 juta kita beli. Tapi biar jadi kurban, khususin dulu buat siapa namanya. Ya, kalau misalnya atas namanya Ustadz Bang Roni, nggak apa-apa udah. Ya, Bang, ini kita patungan kita nih 30 orang, namanya Bang Roni ya. Nah, biar 30 orangnya tetap dapat pahala kurban, saat hewan kambingnya dipotong, Bang Roni angkat tangan. Ya Rob, ini kurban saya nih. Ya, maka berikan juga pahala kurbannya kepada fulan, sebutin tuh 30 orang. Maka Bang Roni dapat pahala kurban, yang didoakan juga dapat pahala 100.000, dapat pahala kurban. Enak apa kagak? Kalau itu nggak mau juga, emang dasar kagak niat. Mohon maaf ini mah kita. Ya, mohon maaf ini mah. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang kita beli yang lain mampu. Ya, dianggapnya murah. Giliran buat kurban mahal. 100.000 mahal. Tapi buat beli yang lain 100.000 Nah, maka kalau mau dipraktekin tahun ini boleh.
Ya, kalau punya duit 100.000 cari teman. Punya duit gak lo? Punya duit gak? Ayo kita kumpulin. Kita beli korban. Biarin yang paling kecil nggak apa-apa, yang penting cukup syarat. Belajar kita buat berkorban. Taruh di Raudhatul di Raudhah, di Raudhatul Tadaiya taruh. Tapi tentuin dulu namanya siapa. Jangan semuanya. Kalau semuanya jadinya sodako, agak bisa buat korban. Ya, paham? Siap korban? Mau? Ya, dan sekarang niat biar mentalnya jangan mental kami siap menerima menyalurkan. Iya, ngomong kalau korban dari awal dulu sampai hari ini. Mohon maaf ini ada pedas sedikit. Biar apa? Biar kita semangat. Ya, biar kita semangat mau berkorban. Karena pahalanya luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan kita kuasa rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kuatin dari sekarang. Ya, nah. Kemudian itu sebagian atau fadilah diantaranya bulan Dzulhijjah. Kita masuk sekarang ke fikih kurban. Lama ini apa ini? Apa ya? Baru 2140 ya. Kalau kata guru kita Habib Hanif, bencong belum keluar. Ya. Baik, kita masuk sekarang. Hukum kurban. Hukum kurban sepakat para ulama sunnatun muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Tapi jangan sampai jadi alasan. Kau gak korban sunnah ini, kau gak korban sunnah ini, jangan. Karena ada ancaman nih dari Nabi SAW. Nabi katakan man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Nabi bilang siapa yang punya keluasan, mampu, tapi dia nggak berkurban, jangan dekat-dekat musola kami, kata Nabi SAW. Musola itu apa maknanya? Para ulama ngejelasin makna musola. Ya, yang dimaksud oleh Nabi SAW ini adalah tempat tanah yang luas yang biasa dipakai Nabi untuk sholat-sholat besar yang jamaahnya banyak. Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, ya, yang pokoknya jamaahnya banyak. Itu namanya tempat itu disebut musola. Dalam artian secara kontekstualnya, ya, kata Nabi, siapa yang kagak korban tapi dia mampu, bahasa kasarnya nih, lu gak usah ikut sholat dah. Karena sholatnya sholat apa nih berarti? Sholat Idul Adha. Ya, kalau mampu apa perlu sholat? Kalau diterapin begini perang saudara ya. Mampu nih, kagak korban nih, datang ke masjid, kagak korban, usir dia sholat. Repot terusannya. Tapi Nabi keras, artinya walaupun sunnatun muakkadah, tetap kita sungguh-sungguh berusaha untuk bergur. Bahkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah rahmatullah barak, beliau mengatakan makruh kalau misalnya walaupun sunnah muakkadah kita nggak kurban, makruh. Bahkan dalam mazhab Imam Hanafi mengatakan haram. Ya. Na'udzubillah min. Baik, itu hukum asalnya kurban apa? Sunnatun muakkadah. Namun kurban bisa menjadi wajib hukumnya karena dua hal. Bisa menjadi wajib karena dua hal. Pertama apa? Kurban bisa jadi wajib pertama karena dita'yin. Apa dita'yin? Dita'yin itu ya, yang berkurban membuat pernyataan. Ingat nih garis bawah ya, membuat pernyataan, bukan menjawab pertanyaan. Pernyataannya begini, nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa. Ketika dia udah beli hewan kurban, dia katakan, apa dia bilang? Saya berkurban dengan hewan ini. Namanya ta'yin tuh. Saya berkurban dengan hewan, atau ini hewan kurban saya. Nggak ada yang nanya, nggak apa, dia ngomong begitu, namanya ta'yin. Maka kurbannya yang tadinya sunnah muakkadah berubah tuh menjadi wajib. Kalau berubah jadi wajib, maka konsekuensinya satu, dia nggak boleh makan hewan kurbannya. Tapi kalau begini contohnya, saya beli kambing
Ada orang tanya, Zulfaqar itu korban antum? Iya, ini hewan korban saya. Itu bukan ta'yin, karena saya lagi jawab pertanyaan. Namanya jawab pertanyaan, masa ini hewan korban antum? Nggak berani, takut jadi ta'yin. Kagak. Ta'yin itu nggak ada yang nanya, nggak apa, dia bilang ini hewan kurban saya, maka jadi wajib. Iya, itu ta'yin namanya. Kalau ta'yin berarti jadi wajib. Nah, ya itu yang penyebab pertama dihukumi jadi wajib. Kedua, yang membuat wajib yaitu dinazarkan. Nazarkan. Nazarnya misalnya bagaimana? Dia bilang saya nazar untuk berkurban dengan ini, dengan kambing. Nah, maka itu berubah menjadi nazar dan hukumnya berubah menjadi wajib. Lalu apa bedanya selain tadi itu? Ya, bedanya dari sisi pahalanya. Kalau hewan kurban yang wajib, pahalanya 70 kali lipat besarnya daripada yang hukumnya sunnah. Maka ada anekdot fikih begini. Seandainya ada orang kurban dan dia emang gak makan daging kambing, gak doyan, atau mungkin emang gak makan dah, maka katanya mendingan dia jadiin wajib aja tuh. Lumayan pahalanya jadi tambah banyak. Misalnya aminullah kagak doyan kambing misalnya, ya, kurban dia, kan dia juga kagak makan juga kan. Ya udah dia bilang aja saya nazarin nih kambing ini kurban saya. Oh, udah berubah jadi wajib, pahalanya tambah 70 kali lipat. Atau dia juga agak makan itu ya. Ala kulli hal, itu perbedaannya dari sisi hukum. Ya, itu yang menyebabkan kurban itu menjadi wajib karena dita'yin dan karena dinazarkan. Baik, lanjut. Sekarang orang yang sah berkurban. Pertama, Islam. Udah gak usah dijelasin lagi. Kedua, baligh. Mafhum lah. Ketiga, berakal. Udah paham juga. Keempat, ini yang masih kita jelasin, mampu. Mampu. Apa kategori mampu? Nah, ini kita jelasin biar orang gak salah paham. Mampu di sini dalam fikih adalah cukup dia untuk menafkahi kebutuhan pokoknya dia dan keluarganya selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Cukup buat dia dan orang yang dia nafkahi di keluarganya. Dan ada kelebihan yang cukup juga untuk beli hewan kurban. Itu disebut mampu. Contoh, saya misalnya, saya, istri dan anak 5 orang. Kira-kira satu orang sehari makan berapa kira-kira cukup? 20.000 cukup gak? Saya sehari makan kurang berapa kira-kira? 50.000 buat berlima. Ya dah, anggap sekali makan saya berlima 50.000. Kira-kira sehari makan sekali berapa kali? Ya minimal 2 kali dah. Ya 3 kali mah itu ideal banget dah. Ya ideal bang, 2 kali dah 100.000 berarti ya. Berarti saya dan keluarga sedalam sehari makan 100.000. Berarti buat 4 hari berapa? 400.000. Andai saya punya uang 400.000, cukup tuh buat saya makan 4 hari sama keluarga. Lalu dilihat lagi, ada gak kebutuhan pokok yang lain? Misalnya pada 4 hari itu tanggal 10 listrik saya bunyi, kan gitu ya. Pada ngalamin gak tuh listrik bunyi? Yang gak ngalamin Raffi Ahmad doang. Ya, listrik bunyi. Nah, listrik berarti jadi kebutuhan pokok tuh. Kalau bunyinya di tanggal itu tuh, 4 hari itu. Maka dihitung berapa ngisi listrik yang cukup buat 4 hari. 20.000 cukup gak? Ya 20.000 buat 4 hari cukup. Berarti berapa tuh? 400 tambah 20.000, 420.
Apalagi yang pokok. Oh ternyata di tanggal itu, di 4 hari itu jatuh tempo kita bayar vario. Misalnya ini di tanggal itu tuh. Kalau bukan di tanggal yang 4 hari itu jangan dihitung walaupun punya cicilan. Ya ini dihitungnya pas tanggal itu. Misalnya jatuh temponya ntar tanggal 30 Juni. Kan berarti pas hari tasyrik tuh. Berapa cicilan vario? 1.100.000 misalnya. Tambahin tuh. Nah, begitulah pokoknya. Anggap vario nggak jatuh tempo 420.000. Lalu punya lebih berapa? 2 juta. Punya duit di 4 hari itu 2.420.000. Maka dia dianggap mampu untuk berkurban. Maka dia punya kewajiban, punya anjuran untuk berkurban, dianggap mampu. Nah itu namanya definisi mampu. Yang menurut ulama fikih. Maka kalau satu keluarga salah satunya udah berkurban, maka hukum makruhnya dalam keluarga itu hilang. Artinya sunnah kifayah disebut. Ya itu kategori orang yang berkurban. Islam balik berakal dan mampu. Nah, dikit lagi. Selanjutnya hewan yang sah untuk dikurbankan. Ya, yang pertama unta, sapi dan kerbau. Ini yang untuk 7 orang. Unta, sapi, kerbau untuk berapa orang? 7 orang. Boleh gak sapi buat 1 orang doang? Boleh. Paling digerendelin keluarganya. Enak sendiri dia doang 1 sapi, katanya kita nggak apa. Tapi andai kata buat dia seorang boleh. Ya boleh. Kemudian kambing atau domba untuk 1 orang. Nah ini ya jadi kesepakatan para ulama. Kambing pokoknya buat 1, nggak bisa buat lebih. Nah bagaimana? Ada hadis mengatakan ketika Nabi berkurban, hadza li Muhammad wa ali Muhammad wa li ummati Muhammad alladzi lam yudhi. Anfiral tuh. Ini kurbannya Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi yang selama hidupnya mungkin susah kagak bisa kurban. Wah berarti kan bisa buat banyak orang. Bentar dulu. Sabar. Ya, jangan melihat sisi itunya doang. Tapi juga kita lihat ya keterangan-keterangan yang lain terkait ini. Ya, maka kalau kita sebelum bicara dalil, hadis dan lain-lain, para a'immah kita 4 mazhab sepakat kok bahwasanya 1 kambing itu memang buat 1. Lalu bagaimana hadis tadi? Hadis tadi adalah Nabi yang pertama lihat tuh, hadza li Muhammad, ini untuk Nabi sendiri Nabi. Lalu pahalanya Nabi tujukan untuk keluarga Nabi, pahalanya Nabi tujukan untuk umatnya Nabi. Artinya kambing mah buat Nabi sendiri, tapi pahala boleh buat banyak orang. Kayak tadi tuh yang saya contohin di awal. Paham di sini, paham? Karena saat saya waktu jelasin ini malam Kamis kemarin ada yang tanya emang bagaimana tuh penjelasannya Syekh Ali Jabir tuh yang banyak. Nah beliau setelah itu ada ya lanjutannya kalau nggak salah ya, beliau mengklarifikasi atau menjelaskan kembali yang dimaksud adalah bukan untuk banyak orang tapi pahalanya untuk orang banyak. Tapi tetap 1 kambing itu buat 1 orang. Paham ya? Jadi nggak usah ragu-ragu lagi deh. Ya, kita harus punya prinsip. Dari dulu ulama kita udah begitu deh. Ya. Kita udah tinggal terima matangnya aja. Tapi buat kita lebih yakin lagi, tenang. Saya kasih 1 aja nih. Yang memang Nabi itu menjelaskan lagi bahwasanya memang kambing itu buat 1 orang. Sebentar.
Nanti coba deh, nanti saya ada di sini kemarin saya baca. Ala kulli hal begitu ya. Nanti kita lengkapin lagi. Selanjutnya itu hewannya. Sekarang syaratnya dari sisi umur, usia. Kalau untuk unta minimal 5 tahun, sempurna 5 tahun. Sapi, kerbau minimal 2 tahun sempurna. Domba minimal 1 tahun sempurna. Boleh domba 6 bulan asalkan gigi depannya udah copot, udah apa namanya itu? Nah, kupak. Kalau udah tuh kupak bahasa dari mana tuh? Ya, kalau kambing biasa bukan domba minimal sempurna 2 tahun. Ini repot, dari mana kita tahu 2 tahun? Memang ada akte kelahirannya di kambing. Oh dia lahirnya rojab nih 1442, sekarang 1444 kan udah Zulhijjah udah 2 tahun ini. Agak ada tanggalnya. Tahu dari mana? Itu kejujurannya para pedagang yang emang ngerti ciri-cirinya secara uruf, secara kebiasaan. Nah, maka para pedagang biar pada jujur jualannya, biar pada berkah. Kalau nggak jujur tanggung jawab di akhirat. Suruh ganti sama Allah. Misalnya sampai MC Agil, Enjen korban. Ya, korban kambingnya kurang syaratnya, baru 1,5 tahun. Tapi kalau bodinya gede, percaya dia udah 2 tahun. Dia beli. Pas di akhirat, ya orang korban saya mana pahalanya? Kata Allah, korban yang mana? Sodako itu kemarin. Kurban bener sumpah dah. Kurang syaratnya. Lah saya beli katanya, panggil pedagangnya. Begitu. Kata Allah, yang dagang ganti noh, pahalanya dia jadi kagak dapat. Beli di mana tadi akhirat? Ada yang jual. Nah, maka pedagang pada hati-hati biar pada jujur. Insya begitu ya, karena nggak ada akte kelahiran susah ngeceknya. Mana ada NIK nomor induk kambing, nggak ada. Baik, itu dari sisi usia. Kemudian dari sisi fisik, secara umum fisiknya itu yang nggak boleh itu kalau sakitnya itu mengurangi daging. Secara umum ya, misalnya Nabi pernah dalam hadisnya mengatakan jangan hewan yang terlalu kurus sampai tulang iganya kelihatan. Bukan kurus lagi ya. Saking kurusnya esnya hilang kurus, bukan daging doang hilang, esnya hilang. Ya, masya Allah. Dalam bahasa fikih namanya ajfa, kurus. Ya udah jadi jangan dah, itu mah jangan dipotong tapi dipelihara biar gemuk. Ya, atau yang pincang. Pincangnya ini parah. Gimana cara ngetesnya? Coba suruh jalan dia sama temannya bareng. Jalan normal. Yang ketinggalan jauh normal, berarti dia kakinya bermasalah. Ya. Maka yang nurunin sapi, kambing biar hati-hati. Jangan sampai cacat, sampai pincangnya parah. Atau yang sakit parah banget. Ya, kalau yang saman sakit pilek kasih mixagrip aja sembuh jadi. Ya, tapi kalau yang sakitnya parah udah payah jangan, nggak sah buat kurban. Ya Allah kulihal, ya yang cacat, ya yang lain-lain itu semuanya. Makanya kambingnya yang sehat, sapinya yang sehat. Ya kalau bisa yang kalau mampu yang besar, yang gemuk, ya biar dapat fadilahnya. Ya insya Allah. Baik. Selanjutnya. Afdal mana hewannya, betina apa jantan? Nah, afdal yang jantan. Afdal yang jantan. Tapi betina boleh gak? Sisi bolehnya boleh. Kalau mau boleh boleh. Tapi afdal yang jantan. Kalau mau afdal lagi yang dipilih Nabi SAW. Bagaimana yang Nabi pilih? Waktu Nabi pilih kambing itu Nabi pilih yang bulunya putih, pala dan kakinya hitam. Ada gak tuh? Nyarinya di mana tuh? Ya, kalau kagak ya udah nggak usah cari yang begitu. Kagak ada nggak jadi beli dah, gua lah. Cuma alasan ngomong kurban. Ya, yang lain boleh, tapi artinya dulu Nabi begitu pilihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang nggak kalah pentingnya niat. Niat saat kita mau kurban. Nah, niat ini sebelum dijelasin lafaznya dulu ya.
nafasnya gampang. Nawaitu al-udhiyata sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul udhiyah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat berkurban ya sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kurban kita niat sendiri. Kalau kita mewakili orang tinggal ditambah. Misalnya yang berkurban belum niat, kita yang mewakilin, maka niatnya nawaitul udhiyata sunnatan an. Sebutin dah tuh namanya siapa. Nawaitul udhiyata sunnatan an. Siapa? Fulan bin fulan lillahi ta'ala. Maka biar kita nggak ngerepotin panitia, niat sendiri aja udah. Jadi panitia gampang. Udah diniatin belum nih? Udah, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bless, selesai. Ya, nggak repot yang repot kan kagak ditandain, lupa ini kambing. Belum diniatin juga ya. Apa ini namanya? Akhirnya dipotongnya tanggal 13 Zulhijjah, hari tasrik terakhir habis asar. Baru tahu namanya. Ya, nah maka kapan niatnya? Nah, ini sekarang. Kapan niatnya? Gampang. Dalam fikih kalau kapan niatnya gampang. Afdol dulu ya. Afdolnya memang saat hewan itu mau disembelih. Itu afdol. Tapi kalau misalnya ini orang yang melihat darah pingsan, agak tegaan misalnya, kapan dia niat? Boleh tuh saat waktu baru misahin duitnya udah boleh. Misalnya dia punya duit 6 juta, dia mau beli nih besok pagi nih 3 juta. Ya, malamnya dipisahin nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 15, 3 juta. Pas dia pisahin, dia niat nawaitul udhiyata sunnatan lillahi ta'ala. Boleh. Baru pisahin duitnya doang udah boleh. Atau lebih modern lagi, pas mau ngambil di ATM, ya salah. Masuk ATM center, sepin masukin, pilih jumlah nominal 3 juta. Pas dia pencet 3 juta, uangnya keluar, dia niat nawaitul udhiyah, boleh. Atau pas milih hewannya, boleh. Itu kalau bicara boleh. Kalau bicara afdal tadi memang saat hewannya mau disembelih. Ya, itu bicara niat. Terakhir, waktunya sekarang. Kapan hewan itu sudah boleh disembelih? Yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, setelah matahari terbit, dan cukup untuk sholat 2 rakaat serta cukup untuk 2 khutbah. Setelah itu maka boleh sudah potong hewan kurban. Ini saya kasih waktu paling minim nih. Sekarang matahari terbit jam berapa kira-kira? Isyraq jam berapa sekarang? Kalau nggak salah 5.55. Jam 6 dah. Jam 6 isyraq. 10 sampai 15 menit setelah isyraq itu waktu terbit maka oke. Artinya jam 6.10 udah terbit matahari. Syarat pertama. Kemudian syarat kedua, cukup untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat berapa menit? Waduh, itu udah khusyuk banget dah kalau 5 menit mah. Ya, 2 menit dah. Ya, tampang-tampang saya mah ngapain nggak ada orang. 2 menit. Ya, kalau ada orang kan ada lamaan Fatihahnya. Ya Allah, yang liatin lagi bismillah. 2 menit dah, 2 rakaat. Jadi 6.10 tambah 2 menit, 6.12. Cukup buat 2 khutbah. Berapa menit 2 khutbah? Saya contohin 2 khutbah ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qul huwallahu ahad. Khutbah pertama. Khutbah kedua, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Udah 2 khutbah tuh. Ada 1 menit gak? 1 menit udah. Jadi 6.13 udah beres. 6.14 udah boleh motong ya. Di Ar-Rasyidiyah dia belum mulai kita udah motong. Secara waktu. Tapi secara fikih makruh kalau motong belum itu makanya. Jadi ngaji jangan fikih doang. Biar ada timbangan akhlak, adab, tasawufnya gitu. Ya. Tapi kalau secara waktu boleh udah. Ya, sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya, terbenam matahari udah habis waktu untuk menyembelih hewan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan 1-2 ada. Ya, nggak boleh. Boleh. Kalau disuruh tadi. Kalau dilihat yang biasanya nih jika kurban ya, itu kan kayak kurban misalnya sapi nih, ingin dipotong membutuhkan orang banyak, ya kan, malah lebih lah. Sapi di situ mungkin ada kayak penganiayaan, maksudnya dibanting, ditarik, ya kan, sampai dia luka. Itu hukumnya gimana sih? Iya. Baik. Hukum apanya nih? Hukum menyiksanya apa hukum hewan kurbannya? Apa semuanya ditanya? Semuanya dah. Bingung dia nanya. Maksudnya tadi nggak boleh cacat. Nah, Ketika akan dipotong, dia luka atau apa tidak di itu. makanya tadi patokannya adalah cacatnya mengurangi daging. Artinya kalau cacatnya sedikit, ya lukanya sedikit, nggak apa-apa, boleh tetap buat kurban. Tapi memang secara akhlak adab, ya memang disembelih dengan cara yang paling baik. Ya, pisaunya dengan pisau yang paling tajam. Makanya belajar sama Juleha cara jatuh ini. Nah, biar kagak jadi nyiksa sapinya. Pegang sono, tariknya di sini. 2, 3, ya jatuh. Ya, jangan tarik-tarikan sama sapi. Ya, alhamdulillah saya juga belum fasih ya. Tapi belajarlah, ada ilmunya insya Allah biar kita lebih baik kita dalam melaksanakan syariat kurban. Kalau lukanya sedikit masih dimaklum, masih boleh, kecuali sampai dagingnya ya habis banyak kurangnya dan sebagainya, itu nggak boleh. Ya, nah wajib diganti kalau emang kejadian. Kalau periksaannya kurang gimana? Makruh. Ya. Misalnya kan kalau pernah ikut di Juleha itu pelatihan juga. Itu kalau di Juleha itu katanya kalau binatang itu habis dipotong, kemudian dia mau dipisahkan masalah kakinya atau kepalanya. Kalau kata Juleha itu harusnya dia hilang nyawanya dulu, artinya nggak ada bergerak lagi gitu kan. Tapi kebanyakan kita kan langsung di aja gitu kan. Dia masih kaki masih gitu ya. Memang cirinya itu kalau kata orang yang pengalaman itu ada 3 bagian yang kalau udah nggak bergerak udah mati tuh. Pertama ekor. Ya, kalau ekor masih gerak-gerak ya masih ada. Kalau udah diam itu ciri pertama. Ya. Yang keduanya lupa. Ya Allah kuliah coba dipelajarin lagi dah sama yang ahlinya. Ya memang begitu. Baru dihabisin dah jadi cacak-cacak lah. Nah, Allah kuliah. Oke, cukup? Ada lagi? Kurban sama ayam. Tapi seharga kambing boleh gak? Itu pertanyaan orang aneh itu kan. Ini ayam jagoan nih Sat. Ini jagoan nih kalau buat diadu nih, makanya dia harganya jadi 2,5 juta nih. Sama kambing, boleh gak? Kalau boleh tetap. Hatta 2 miliar harganya. Ya. Tapi kalau buat belajar, ya berkurban itu bukan kurban udhiyah, tapi mengorbankan hartanya.
Yang potong ayam 2 buat yang pada nyembelih, nah boleh. Ya, jadi pas kambing baru masih mentah, ayamnya udah matang. Ya. Jadi cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, insya Allah malam Senin kita ketemu lagi, insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ya, kurang lebihnya nanti kita bahas seputar sholat Idul Adha-nya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana